Kami hormati pimpinan Komisi 2 dan juga para anggota Komisi 2. Terima kasih atas forum yang dipercepat ini untuk memudahkan dan menambah ruang gerak kami dalam menyiapkan tahapan pencalonan. Kemudian Pak Menkumham, terima kasih Pak Menteri yang sudah hadir, Ketua DKPP Republik Indonesia dan anggota DKPP, kemudian para anggota Bawaslu yang hadir beserta jajaran perwakilan dari Kemendagri, Pak Dirjen, Pak staf ahli dan juga jajaran Bapak Ibu sekalian. Kami hadir dari KPU bersama semua komisioner dan juga jajaran. Sekali lagi atas nama KPU tentu kami senang untuk kemudian pembahasan perubahan pengaturan PKPU terkait dengan pendaftaran calon kepala daerah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian kita bisa agendakan lebih cepat daripada yang sudah direncanakan dan berkenan di waktu yang penting ini karena kita juga sudah membahas bersama-sama di waktu yang juga sangat panjang. Kami tidak akan lagi membaca soal pertimbangan yang ada dalam putusan 60 dan juga pertimbangan dan juga putusan di putusan 70. Untuk selanjutnya perkenankan kami menyampaikan langsung kepada pasal-pasal terdampak di PKPU 8, PKPU pencalonan yang sebelumnya sudah kita pernah bahas di forum yang mulia ini. Pertama ingin kami sampaikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga 70, ada pasal-pasal terdampak yang secara substansi dan secara teknis harus kita sesuaikan. Di antara pasal terdampak tersebut adalah pertama pasal 11 dan turunannya. Slide selanjutnya langsung, karena kita sudah mengadopsi seluruh dari putusan 60 dan 70. Kemudian pasal 13, pasal 95, pasal 99, pasal 135 dan juga pasal 139 serta pasal 15. Perkenankan kami membacakan hanya usulan perubahan dari PKPU 8 akibat putusan 60 dan 70. Pasal 11 ayat 1, usulan perubahannya ini persis seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah saya perlu membacakan kembali apa tidak? Karena ini agak panjang. Pak Ketua, dibaca. Oke, baca. Baik. Usulan perubahan pasal 11 ayat 1. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan A. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. 1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. 2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. 3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut, dan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Pasal 11 ayat 1 untuk huruf B, untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 1. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa.
partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. 2. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. 3. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. 4. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten tersebut. Selanjutnya di pasal 2 ayat 2 dihapus perubahannya, pasal 11 ayat 2 dihapus, pasal 11 ayat 3 juga dihapus, pasal 11 ayat 7 yang tadinya nggak ada, ini kita masukkan, juga sudah menerima masukan dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu. Pasal 11 ayat 7, daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Selanjutnya pasal 13 ayat 1 huruf D. Usulan perubahannya, pasal 13 ayat 1 huruf C, dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri atas A, B, C, D. Surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dengan pasangan calon menggunakan formulir model B pencalonan parpol KWK. Selanjutnya pasal 15. Ini saya bacakan draft awal dan perubahannya, khusus yang sini. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Ini di PKPU sebelumnya. Usulan perubahannya setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70, pasal 15. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan pasangan calon. Selanjutnya PKPU 8 pasal 95 ayat 2 usulan perubahannya. Iya, ini penyesuaian redaksi saja, nggak ada yang signifikan berubah. Penyesuaian redaksi termasuk di pasal 99 ayat 1 dan juga di pasal 135. Ini kemarin juga sudah kita bahas dan sudah kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya. Selanjutnya di pasal 139 juga dihapus. Nah, selanjutnya catatan yang masukan terkait dengan perubahan di format formulir. Nah, format formulir model B pencalonan parpol KWK pada lampiran 6 Romawi dan formulir model BB pernyataan calon KWK pada lampiran 8 Romawi disesuaikan dengan perubahan substansi dalam PKPU. Artinya kalau formulir itu sebelum terbitnya PKPU yang ini, maka itu juga sudah langsung kita sesuaikan dengan pencoretan istilah kursi ya dalam formulir sebelumnya menjadi perolehan suara. Jadi kita sesuaikan dengan perolehan suara sah di
pemilu terakhir sebagaimana syarat yang sudah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya. Demikian pimpinan Komisi 2 yang saya hormati, usulan perbaikan atau revisi dari PKPU 8 yang mengatur tentang pencalonan kepala daerah, pemilihan gubernur dan juga bupati wali kota yang kami ajukan sebagaimana kita tahu pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang terutama di putusan 60 dan 70. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.